Di awal cerita, terdapat seorang pemuda Jerman bernama Weimer Friedrich. Ia bekerja sebagai tukang bersih-bersih serabutan yang sangat senang menerima upah berapapun. Di umurnya yang baru menginjak 20 tahun, Weimer sudah terbiasa untuk mandiri. Ia turut senang untuk berlatih tinju demi mengasah kejantanannya. Di mana dengan bantuan seorang kerabat, Weimer sangat rutin beradu ketangkasan di dalam ring. Sampai-sampai karena terlalu sering, ia pun begitu diandalkan oleh orang-orang. Hanya saja, Weimer bisa iba untuk meng-KO musuhnya. Hal itu pun membuat dia dihajar serta harus tercomeback dalam beberapa detik. Namun, seorang perwira Nazi bernama Hendrik menyukai kemampuan Weimer. Di mana tanpa basa-basi, Weimer diajak untuk segera datang ke markas pusat. Ya, meskipun Weimer kalah di pertandingan terakhir, Hendrik begitu kagum kepadanya. Dan setelah pertemuan pertama mereka, Weimer langsung direkrut sebagai calon prajurit. Segala tes diberlakukan terus-menerus demi mengetahui apakah Weimer layak untuk diterima. Pada ujungnya, Weimer pun diterima untuk masuk. Pada masa itu, Nazi memang sebegitu menakutkan. Saking takutnya, sang ayah yang mendapat kabar itu pun merasa tak terima. Ia menganggap bahwa dengan masuknya Weimer ke Nazi, maka anaknya itu tak kalah kotor dari air bekas mandi. Namun, Weimer nggak mau dengar sama sekali. Ia pun pergi secara diam-diam yang mana ayahnya sadar akan hal itu. Ayahnya hanya bisa pasrah dengan keteguhan Weimer untuk masuk ke kelompok Nazi. Bayangkan aja, dengan modal ngeteng, Weimer pun rela untuk berangkat jauh-jauh. Ia tak peduli mau orang tuanya merasa cemas seperti apa. Hingga tiba saatnya, Weimer pun sampai ke tempat tujuan. Markas ini merupakan salah satu markas yang menerima calon prajurit. Terlihat banyak sekali anak-anak muda yang dipersiapkan oleh orang tua mereka. Lalu, disambutlah Weimer oleh Hendrik. Dengan cepat, Weimer dipertemukan oleh salah satu murid untuk diantar ke kamarnya. Oleh pemuda itu, Weimer diberitahu bahwa ia harus selalu merapikan barang-barangnya. Jika tidak, maka pembina asrama akan membuang barang-barang itu. Kemudian beranjaklah ia ke pertemuan pertama para murid dengan ketua markas. Di sini, calon prajurit benar-benar semangat untuk menopang prinsip Nazi. Mereka begitu tunduk serta disiplin dalam memberi penghormatan. Sayangnya, selesai pertemuan, Weimer harus ditegur oleh pembina karena barangnya berantakan. Tapi hal itu pun ditolerir oleh Hendrik yang menganggap Weimer masih kaget. Di tengah malam, Weimer menyadari kedatangan murid baru. Tapi entah kenapa, kedatangan murid itu begitu berbeda daripada murid lainnya.
Dan saat pagi tiba, mereka semua segera disuruh untuk pergi ke lapangan. Belum mandi ataupun gosok gigi, setiap prajurit disuruh olah fisik secara cepat. Oh, hopp, oh, ich mach es fertig. Bis vor 5 und 2 und Nah, di sini, seorang murid bernama Galden dihukum karena ketahuan mompol di kasurnya. Yang pada ujungnya, ia disuruh mengencingi kasur di depan umum. Setelahnya, si ketua markas mulai memperkenalkan murid baru bernama Albert. Ternyata Albert adalah murid yang datang tengah malam dan ia merupakan anak dari salah satu pemimpin partai. Albert bukan berasal dari sembarang kalangan, di mana seluruh orang begitu respek kepada ayahnya. Berbeda dengan murid lain yang berasal dari berbagai latar belakang. Yang sudah jelas, setiap pelajaran harus ditempa terus-menerus. Dengan harapan, seluruh materi yang diberi bisa tertanam di sumsum tulang. Wenn er bei einer Stundengeschwindigkeit von 250 Miris, Galden masih saja dihukum seorang diri. Ia tak mendapat pelajaran sedikit pun, sedangkan Weimer begitu dibanggakan dengan kemampuan tinjunya. Weimer diberitahu bahwa ia harus menghilangkan rasa ibanya ketika bertarung. Jelas, atas pelajaran itu, Weimer tak akan merasa kasihan lagi terhadap lawannya. Wirklich? Apalagi semakin lama, tingkat kedisiplinan para calon prajurit semakin membaik. Hanya butuh waktu 7 hari saja mereka sudah dinyatakan layak untuk bertempur. Benar-benar pengajaran yang begitu efisien dan juga efektif. Saking efektifnya, Weimer kembali berangkat ke dalam pertarungan. Ia pun benar-benar menghilangkan rasa ibanya kepada setiap musuh. Terlebih dukungan para petinggi begitu melekat ke dalam darah Weimer. Ya, tak ada kata lain bagi Weimer selain bangga dengan dirinya sendiri. Esoknya, mereka semua disuruh berlatih untuk melempar peledak. werfen und sofort. Gibt's noch Fragen? Ausholen, werfen, Deckung! Yang mana dengan dahsyatnya efek ledakan, salah satu murid malah tak sengaja menjatuhkan peledak itu. Alhasil hal tersebut pun membuat Galden rela memasang badan. Ya, Galden yang dihukum karena memompol. Tak ada menyangka bahwa anak itu akan menjadi pahlawan bagi mereka semua. Jasanya pun langsung dianggap sebagai pengorbanan luar biasa bagi Nazi. Bukan lagi masalah personal, pengorbanan Galden langsung dihargai dengan tanda jasa selayaknya pahlawan bangsa. Sie gehören der Gemeinschaft. Sedangkan Martin sendiri langsung didepak serta di blacklist selama 25 tahun agar ia tak bisa bekerja dimanapun. Absolute Körperbeherrschung. Und 19. Singkat cerita, Weimer diundang Albert untuk ikut ke perayaan ulta ayahnya. Di mana saat itu juga terlihat jelas bahwa Albert bukan sembarang orang. Ia berasal dari keluarga sangat mampu yang begitu antusias untuk berdikari bagi negara. Nicht schlecht. Da seid ihr endlich. Schön, dass du da bist. Di sini, ayahnya mendengar desas-desus bahwa Weimer merupakan petarung hebat. Yang mana saking bangganya ia kepada Albert, Weimer pun diminta untuk bertarung dengan anak itu.
Sayangnya, permintaan tersebut malah membuat Albert malu. Ia berhasil dikalahkan dalam sekejap yang berujung Albert merasa kesal dengan Weimer. Wir können das Kapitel dabei abschließen lassen. Prost! Prost! Oh, mach dir keine Gedanken, das war... Kemudian, pertemuan kedua kembali dilaksanakan. Kali ini mereka semua disuruh untuk siap menjalani misi pertama. Dikabarkan bahwa terdapat anggota musuh yang sedang menyandera anak-anak dari golongan Nazi. Perintah ini pun dilontarkan langsung oleh ayahnya Albert selaku pemimpin partai. Los! Marsch, Marsch! Antreten! Sekejap, semua calon prajurit langsung disiapkan untuk turun berpencar ke dalam hutan. Yang mana setelah menjelajah, terlihatlah sebagian orang yang sedang menghindar. Dan karena terus-terusan kabur, tembakan demi tembakan langsung dilontarkan. Namun tak ada yang mengira bahwa ternyata korban-korban itu adalah para anak remaja asli dari Nazi. Tak ada musuh di sini yang bahkan anak-anak itu tak bersenjata. Tapi ayahnya Albert tetap menegaskan bahwa anak-anak tersebut sengaja dibuang karena tidak disiplin sebanyak 3 kali berturut-turut. Mendengar kabar itu, Albert kecewa setengah mampus. Sedangkan Weimer harus bertengkar karena selisih pendapat dengan salah seorang rekan. Dan terlihat, saat perjalanan pulang, sebagian anaknya yang dihukum masih terus dieksekusi. Sepulang misi, Weimer pun dimasukkan ke dalam penjara selama 1 hari akibat kericuan yang ia perbuat. Saat hari berganti, Albert disuruh maju untuk membaca beberapa bacaan. Namun bukannya membaca, Albert malah terang-terangan mengutuk aksi keji dari ayahnya sendiri pada tadi malam. Jelas, atas hal tersebut Albert langsung dibawa pergi dari kelas. Aufzuhetzen, noch waren es Männer, sondern Kinder, die wir erschossen. Di mana Weimer yang baru dibebaskan langsung mendengar perbuatan Albert dalam kelas itu. Sontak, sebagai bentuk hukuman, sang ayah menugaskan Albert untuk berada di garda terdepan saat menjamu musuh pada esok hari. Dari sinilah Weimer langsung kecewa berat kepada Albert. Ia menganggap Albert egois dan bodoh karena telah melakukan hal konyol seperti itu. Außerdem soll ich noch einen Aufsatz schreiben, in dem ich Lalu saat pagi kembali tiba, semua calon prajurit langsung disuruh untuk adu fisik. Wer fertig? Also gut. Ihr steigt in dieses Loch. Wenn ich das nächste Mal sage... Mereka dibawa ke tempat dingin demi melewati satu lubang ke lubang lainnya dengan cara berenang di dalam kolam es. Nah, dengan ujian yang sudah mulai membaur ke dalam alam, Weimer pun begitu semangat untuk melewatinya. Dan nyatanya, Weimer berhasil. Namun ketika giliran Albert, satu kejanggalan mulai ditemukan. Ia tak muncul-muncul ke lubang keluar di mana Weimer langsung panik. Jelas sudah, hal ini bukan lagi suatu kecelakaan. Yang mana Albert sengaja mendiamkan dirinya di bawah batu es itu.
Dan ketika nafasnya habis, barulah momen perpisahan harus terjadi. Atas kabar mengejutkan tersebut, kedua ortu dari Albert langsung sedih berat. Begitupun dengan Weimer sebagai sahabat dari Albert yang baru kenal beberapa hari. Naas, ketua markas tidak setuju untuk mengenam jasad Albert. Yang mana bagi Nazi, Albert dianggap payah karena sudah menyerah sebelum berperang. Bahkan bukan lagi payah, Albert dianggap musuh dari bangsa ini. Setelah mendengar pernyataan itu, Weimer mulai sadar bahwa keputusannya untuk datang ke tempat ini bukanlah keputusan yang tepat. Ia pun menguras semua emosinya kepada lawan tarung, yang dimana setelah puas, Weimer sengaja berdiam diri. Nah, dalam seketika, semua petinggi merasa kecewa. Mereka tahu bahwa Weimer sudah tak ingin lagi berada di sini sebagai calon prajurit. Yang sampai pada akhirnya, setelah mengabdi selama beberapa waktu, Weimer pun segera diusir. Dan di akhir film, dengan penuh penyesalan, Weimer harus kembali kepada orang tuanya. Yang ujung-ujungnya, ia akan bekerja lagi sebagai tukang bersih-bersih dengan upah seadanya. Ya, demikianlah guys alur cerita yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Semoga kalian suka ya, dan sampai bertemu lagi di video berikutnya. Dadah.